Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk Bapak, Ibu dosen, serta teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton video presentasi kami. Di sini kami akan mempresentasikan tugas ujian akhir kami yang bertema kriptografi dan berjudul One Time Pad. Untuk anggota tim kami, yang pertama ada Pak Hamdani Arif, SPD MSc, sebagai manajer proyek. Lalu ada Muhammad Raihan Ferdiansyah sebagai anggota. Lalu ada Yufi Rahmadani sebagai anggota. Dan dengan saya sendiri, Naya Amanda Pradisya, sebagai anggota. Adapun materi pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama ada deskripsi proyek, yang isinya ada definisi, keuntungan, dan metode. Yang kedua ada output project, yang isinya ada kode program GUI, kode program enkripsi dan dekripsi, serta hasil kode program. Yang terakhir ada penyelesaian project, yang isinya ada output hasil project, kendala dalam project, dan future work. Definisi one-time pad adalah di mana kunci one-time pad terenkripsi sehingga dapat didistribusikan ke pengguna di media fisik atau di jaringan komputer dari server pusat. Keuntungan dari OTP sendiri yang pertama aman dari serangan ganda, yang artinya jika kode sudah digunakan maka tidak dapat digunakan kembali. Yang kedua, mudah untuk dikomputasi, enkripsi dan dekripsi menggunakan operasi yang sama. Dan yang terakhir, konvensional untuk digunakan. Untuk menerima kode tidak perlu menggunakan laptop atau komputer, hanya dengan menggunakan ponsel sudah dapat menerima kode. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Yufi Ramadhani. Yang selanjutnya adalah metode. Yang pertama, metode dari kriptografi. Untuk mengubah suatu pesan asli menjadi pesan tidak beraturan dapat digunakan metode kriptografi. Yang selanjutnya, metode one-time pad. Algoritma OTP atau one-time pad ini mempunyai panjang kunci yang sama dengan panjang plaintext sehingga tidak ada kebutuhan untuk mengulang penggunaan kunci selama proses enkripsi. Untuk rumus yang digunakan dalam algoritma one-time pad ini yaitu adalah yang pertama enkripsi, yaitu indeks dari plaintext ditambah dengan indeks key, lalu modulus 26, dan dekripsi, indeks plaintext dikurang dengan indeks key, dan dimoduluskan dengan 26. Lalu yang selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Raihan Ferdiansyah. Nah, di sini saya akan menjelaskan kode program OTP yang telah kami buat. Yang pertama, kita akan mengimport beberapa model package untuk kedepannya. Lalu ada output patch, asset patch, dan def relative to asset. Di sini digunakan untuk menyambungkan aset yang telah dibuat untuk digabungkan kepada kode program. Lalu window GUI digunakan untuk membuat tampilan jendela GUI itu seperti apa, size-nya berapa, dan berwarna apa. Lalu ada background cyber, jadi di dalam GUI itu nanti terdapat foto untuk sebagai background. Lalu ada background putih ini di tengah-tengah dari background cyber itu sebagai pembungkus. Lalu ada gambar RKS sebagai logo selanjutnya. Lalu ada judul di sini ya judul untuk GUI-nya. Lalu ada input file dan input key. Di sini kita menggunakan entry yaitu untuk menerima input dari luar yaitu berupa teks, dan yang ketiga ada gambar kunci. Nah, gambar kunci ini seperti gambar RKS tadi, sebuah simbol, lalu ada gambar poltek yang digunakan juga sebagai simbol. Selanjutnya, lalu ada file name text dan secret key text. Di sini sebagai label untuk mempercantik dari input file tadi. Jadi memberitahu yang mana untuk input text dan yang mana untuk input secret key text. Selanjutnya, nah inilah kode program enkripsi dan dekripsi atau isinya. Nah, yang pertama ada enkripsi. Di sini file name dan kunci itu mengambil inputan dari entry 1 dan entry 2. Lalu ada kondisi di mana nama file dan kunci jika kosong akan memunculkan pop-up error, yaitu harap lengkapi. Lalu yang terakhir ada else-nya. Disinilah terjadi penambahan antara antara indeks file dengan indeks kunci lalu di modulus 26. Lalu ada tulis ulang. Dia membuat file baru yang bernama encrypt.txt lalu menulis ulang teks hasil enkripsi di dalamnya.
Setelah selesai, dia akan memberikan pop-up yaitu enkripsi selesai. Lalu dia akan membuka file enkripsi tadi. Lalu dia akan menutup window dari GUI tersebut jika sudah selesai. Lalu yang selanjutnya ada function dekripsi. Ini sama seperti yang sebelumnya, namun bedanya ini akan membalikkan hasil enkripsi. Jadi dia akan dikurang. Lalu dia akan menuliskan juga ke dalam file baru yang berjudul decrypt.txt. Lalu setelah selesai, dia akan memunculkan pop-up dekripsi selesai dan membuka file tersebut, lalu menutup GUI-nya. Selanjutnya, selanjutnya ada function ucapan. Function ucapan ini digunakan jika setelah selesai menggunakan program GUI ini, lalu menekan tombol quit, akan mengeluarkan pop-up yaitu nama-nama anggota kelompok yang telah membuat. Nah, di bawahnya itulah kode program digunakan untuk buttonnya atau tombol. Nah, yang pertama button enkripsi. Nah, dia akan memanggil function enkripsi di komen lambda dapat dilihat, lalu quit dia akan memanggil komen lambda ucapan, function ucapan. Lalu yang di dekripsi juga sama memanggil function dekripsi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Maaf, di sini adalah hasil dari OneTypePad-nya atau GUI OneTypePad tersebut. Yang pertama GUI secara umum, lalu ada pesan hasil enkripsi telah selesai, lalu ada pesan hasil dekripsi telah selesai. Selanjutnya, nah disinilah hasil dari pesan tersebut yang telah dienkrip. Pesan awalnya itu adalah halo semua, jadi kita encrypt dulu, inilah pesannya, lalu setelah di-decrypt ulang, inilah pesannya. Selanjutnya, output hasil project luaran dari implementasi teknik Cypher OneTypePad adalah membuat plaintext yang dirubah menjadi cybertext dengan menerima input file txt. Ya, di sini kita akan, di sini sesuai dengan perintah, yaitu kita mengambil inputan file, seperti entry yang pertama, lalu menerima inputan kunci, yaitu entry kedua. Lalu memproses input untuk di-encrypt dan decrypt menggunakan OTP. Nah, itulah yang terjadi di dalam function encrypt dan decrypt. Menerima input keyboard yang memasukkan kunci, itu juga sudah dilakukan tadi, dan menghasilkan output file txt. Juga sudah membuat di file baru yang bernama encrypt atau decrypt. Selanjutnya, Yang selanjutnya adalah kendala dari project. Yang pertama itu, kendalanya adalah kode program tidak dapat mendeteksi huruf besar. Yang kedua, kode program tidak dapat berjalan di satu environment. Dan yang ketiga, internet tidak stabil untuk melakukan eksplorasi dan implementasi. Penyelesaian yang telah kami lakukan dari kendala yang kami dapat tersebut, yang pertama, memperbaiki kode program, yang kedua, merefresh environment, dan yang ketiga, mencari tempat dengan status internet stabil. Selanjutnya adalah future work. Yang pertama, melanjutkan ke tahap pembelajaran selanjutnya. Yang kedua, menerapkan metode ini di mobile apps atau web. Dan yang ketiga, menerapkan metode lain untuk dieksplorasi. Kemudian selanjutnya ini adalah pembagian tugas kami. Yang pertama, rekan saya M. Raihan Ferdiansyah, yaitu back-end, front-end, dan eksplorasi. Yang kedua adalah saya, Yusfi Rahmadani, back-end, front-end, dan eksplorasi. Dan yang ketiga, rekan saya, Naya Amanda Pradisya, poster, PowerPoint atau PPT, dan eksplorasi. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan oleh teman-teman dan Bapak Ibu dosen semua. Kami harap dari presentasi kami dapat dijadikan referensi atau sebagai bahan belajar untuk teman-teman semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.